antara syirik dan tauhid itu beda. Agak gedean. Kebanyakan basa-basi dulu. Kebanyakan Dari itu awal orang- ganti ulang. Kebanyakan orang itu kenapa dulu dilarang ziarah kan gitu. Kenapa dulu dilarang ziarah? Ya itu karena tingkat keimanan dan tauhidnya belum kuat. Karena keimanan dan tauhidnya belum kuat, maka kekhawatiran Nabi tergelincirnya orang nyembah kuburan. Itu Dalilnya apa? Hah? Dalilnya. Ya kan ada hadis yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. An ziyaratil kubur itu maksudnya aku pernah melarang kamu dulu kaum muslimin nih semuanya untuk apa? An ziyaratil kubur, tentang ziarah kubur dilarang. Dilarang. Kenapa dilarang? Ya gitu, dikhawatirkan terjerumus ke syirik. Pada waktu itu masih zaman jahiliyah nih ya. Zaman jahiliyah, zaman dimana umat belum banyak. Kemudian kehidupan spiritual zaman itu masih kental. Iya. Kejahiliahannya. Iya. Lima patung. Nah, seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, Ubat, nyembah batu, nyembah matahari dan segala macam. Mm. Nah, ketika Islam sudah mulai kuat, Iya. ya kan, ketauhidan sudah mulai kuat, kemudian keimanan juga mulai kuat, dan untuk menghormati orang-orang yang meninggal, maka ada di situ dilanjutkan, fazuruha, kan gitu. Maka ziarahlah kalian. Dianjurkan akhirnya kan, tadinya dilarang. Setelah dilarang kemudian fazuruha, dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena ziarah kubur itu juga mengingatkan kita akan mati. Oh iya. Karena nasihat yang kagak ngomong, nasihat yang diam aja, yaitu kematian. Tapi sekarang orang lihat orang mati pada berebut, ingat mati mah kagak. Begitu. Coba lihat di orang ngubur bocah sekarang tuh. Iya. Zaman kita dulu ada orang mati pada lari kan. Iya. Takut. Namanya. Belum datang lewat kita bermumpet. Iya. Bagian kata kejedot pintu kok. Iya. Sekarang coba ambulan datang, bocah yang lagi pada main kok berhenti. Ada orang mati. Gitu. Gitu. Iya. Ditepokin, dilihat tuh, ditonton. Dan ketika kita baca Al-Fatihah, nyampe nggak tuh Tan? Oh, nyampe. Jadi ketika baca Al-Fatihah itu nyampe. Nah, Kenapa? banyak ini Kenapa? banyak pada orang pada ini. Pada menyaksikan lah, ya kan? Antara nyampe atau tidak ketika kita membaca doa atau Al-Fatihah. Iya. Itu kan kepada orang yang udah meninggal. Gitu. Nah, terus korelasinya kemana? Iya. Itu. Kita kalau ngomong korelasi orang ngerti. Ini kita bukan ngaji ya, kongko ya. Hubungannya. Iya, baru. Iya. Gitu. Jadi kita sering dengar tuh ila ruhi kan kita. Ila hadrati kan gitu. Iya. Ila hadrati nabi, ila hadrat ya di hadrati siapa baik gitu dah. Yang kita sering dengar. Kadang-kadang kita bilang nyampe enggak itu? Iya. Gitu. Gitu. Sebenarnya yang bicara nyampe apa enggak itu bukan logika. Kan harus ada rujukannya. Ada rujukannya. Ketika mungkin rujukannya dalilnya Rasul ketika jalan ada kuburan dia nebas kelapa korma ditanjepin sambil berdoa. Nah, rujukannya ke situ kan? rujukannya situ. Dia lanjutin deh. Itu rujukannya. Artinya gini. Itu termasuk sejarah juga. Iya. Sejarah di dalam tata cara kita di kubur. Kenapa Rasul naruhin pelepah koma di kubur? Biar sejuk, yang dalam kubur sedang disiksa, sedang kepanasan. Gitu. Dan Rasul itu berdoa di situ. Jadi doanya nyampe. Nyampe kan? Nyampe. Apalagi Fatihah. Fatihah itu doa. Fatihah itu seluruh yang ada di dalam Quran itu terangkum dalam Fatihah. Itu doa. Iya. Itu nyampe. Makanya kita katakan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, kita kirim Fatihah kepada Rasul. Nyampe enggak? Nyampe. Cuma ila ruhi khususon, umpamanya Bang Jalu bin Fulan. Wah. Nyampe tuh. Nyampe. Orang percaya. Ya masih ada itu. Iya. Ya enggak apa-apa, yang hidup juga enggak apa-apa.
Ilaruhi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyampe. Contoh gini, Bang Jalo, saya baca Fatihah buat Bang Jalo ini. Biar Bang Jalo Romana hidupnya nanti maju. Amin. Ke depannya Romana urusannya lancar. Amin. Kita bacain Fatihah buat Bang Jalo. Followernya banyak itu ya. Bang Yang Jalo, subscribe Bang banyak. Jalo seneng apa orang itu? Seneng banget. Nah, seneng banget. Yang bicara itu berarti apa? Keyakinan. Keyakinan. Doain lah biar subscriber banyak. Apa subscribe? Subscribe ya. Oh iya. Biar banyak ya. Sukribe. Jangan lupa. Sukribe tulisannya. Nah, jangan lupa. Jangan lupa. Jadi, subscribe, lonceng dan apa like. itu? Kentongan. Kentongan. Iya. Tong-tong gitu. Nah di situ Fatihah itu nyampe. Oke. Ya, memang itulah sandarannya tadi seperti itu. Kemudian juga ketika Rasul berada di satu kubur, kemudian ontaknya itu seperti mau kabur dari situ ya. Ya, mungkin Rasul terperanjat. Kenapa? Ternyata di dalam kubur itu sedang disiksa, ada orang sedang disiksa. Oh gitu. Kenapa sedang disiksa? Gara-gara apa disiksa? Ya kan? Gara-gara kencing orang istinja. Oh gitu. Disiksa dia di dalam kubur itu. Rasulullah berhenti. Gitu. Setelah berhenti, dibacakan doa, tanyakan lupa korma itu biar adem. Biar adem. Dengan kepanasan. Itu doa. Nah kita sebagai orang Islam saling doa mendoakan. Contohnya apa? Ya Allah kemarin saudara kita ada yang meninggal, kita bacakan Fatihah semoga diampuni dosa-dosanya. Itu kan doa. Doa itu. Jadi kan gitu. Tapi ada orang yang bilang juga doa itu nggak bakal nyampe kalau bukan ahli keluarganya. Nah itu. Ada juga ngomong gitu. Ada. Ribet amat ya. Ribet. Ribet. Kadang gini deh contohnya nih. Kalau keluarganya nggak ahli doa gimana? Ya, saya pernah ditanya begitu. Tad, kenapa? Bukankah sudah putus semua amalnya ketika orang itu udah mati tinggal tiga, empat ya? Tiga Empat gini. kebanyakan itu. Tiga. Sodakotun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, awaladin soleh. Awalin soleh itu. Kan gini. Iya. Berarti yang mendoakan itu cuma anak soleh aja, Ustaz. Selain orang kagak boleh dosa, enggak akan nyampe kan gitu. Iya. Ini orang yang ngertiin cuman sekebet. Sekebet, nggak amat tafsiran. Enggak sama tafsiran. Artinya secomot. Kecomot. Iya. Di sendok kagak diolah mentelan bae. Begitu. Sangatnya mau anak. ya. Leleg. Aturan kan begini. Doa anak yang soleh. Contohnya doa anak soleh berdoa. Ketika dia berdoa, ya Allah, dia merujuk kepada hadis Rasul bahwa doanya 40 orang itu doaul arba'in doaul wali. Doanya 40 orang itu seperti doanya wali. Malah anak yang soleh ini dia undang 40 orang deh. Minimal dia undang 15 orang kayak nggak apa-apa lah. Seadanya. Iya. Undang itu keluarganya diundang, tetangganya diundang. Dalam satu majlis jebret. Acaranya untuk tahlil, untuk mendoakan ahli kubur. Kan gitu. Iya. Siapa yang sponsor itu? Waladun soleh. Oh, anak yang soleh. Iya, anak yang soleh. Anak yang soleh. Kok dikumpulin orang banyak-banyak, nanti dikasih makan lagi. Berarti sama hidup musibah. Iya. Kan gitu. Iya. Makanya orang yang sedang ada musibah jangan kita mengharapkan sesuatu. Kalau Iya. perlu kita datang kita bawain makanan. Iya. Nanti kitanya makan bareng-bareng kan begitu. Iya. Lain lagi dengan orang yang mampu. Kalau orang itu mampu, maka apa yang dia keluarkan itu adalah sedekah. Dua dapat tuh. Doa anak yang soleh, dia undang teman-teman orang-orang kerabatnya. Masih makan. Apa yang dia keluarkan itu mengandung sedekah. Sedekah. Dua dapat tuh. Satu kali acara, dua dapat. Dua. Sedekahnya dapat, waladun solehnya dapat. Subscribe-nya dapat. Subscribe-nya juga dapat. Iya. Banyak, jangan lupa. Tanda tangan. Gitu. Gitu. Iya. Dapat semua. Iya. Tanda kentongan jangan lupa. Udah dia berdoa, dia baca Quran, segala macam, dia tahlil, dia tahmid, apapun dibaca. Apa boleh itu baca? Boleh. Baca Quran mah nggak mengenal tempat di mana baik, atau jangan di WC. Kan gitu. Artinya sesuatu yang dilakukan mengandung kebaikan dan diikuti orang banyak itu akan menambah pahala orang yang mensponsori tadi. Begitu. Bogokon. Begokon. Bogokon.
Ya udah. Itu kan. Subscribe-nya. Itu. Makanya, kenapa ziarah kubur dulu dilarang? Dulu dilarang karena orang-orang imannya belum kuat. Kenapa kemudian disuruh ziarah? Tuh ziarah kamu lihat tuh orang nanti kamu juga bakal seperti itu. Karena nasihat yang diem aja. Orang ngomong mati. Ya, betul. Begitu, paham ya? Paham. Dah, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Silakan.